Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesemuanya kesehatan, kesempatan untuk dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Baiklah, senang sekali ya bertemu kembali, dapat berbagi dengan para adik-adik calon mahasiswa baru yang akan melanjutkan masa depannya ke perguruan tinggi. Baiklah adik-adik sekalian, setelah beberapa video sebelumnya saya menceritakan ya bagaimana beberapa peluang bagi adik-adik dan beberapa aktivitas yang harus dilakukan sebelum benar-benar memutuskan pilihan program studi yang akan dijalani di perguruan tingginya masing-masing. Oleh sebab itu adik-adik, sebelum benar-benar menentukan pilihan perguruan tinggi yang akan dilakukan, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai adik-adik semua harus benar-benar mengecek apa yang dikatakan dengan akreditasi. Akreditasi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk sebelum adik-adik menentukan pilihan ke program studi tersebut maupun perguruan tinggi yang akan adik-adik tuju. Karena akan ada beberapa manfaat apabila adik-adik memilih akreditasi yang maksimal yang pada saat ini dikeluarkan oleh BAN PT maupun akreditasi internasional. Oleh sebab itu adik-adik sekalian akan sangat menguntungkan apabila adik-adik memilih program studi dan kampus yang terakreditasi unggul maupun A dibandingkan dengan memilih program studi ataupun kampus yang di bawah tersebut. Pada saat ini kan ada grade-nya unggul, baik sekali, dan baik. Kemudian yang lama menggunakan A, B, dan C. Jadi saat sekarang ini semuanya sudah digunakan dan dikeluarkan resmi oleh BAN PT. Tapi adik-adik, untuk lebih meyakinkan dan menjamin masa depan adik-adik, sebaiknya pilihlah program studi dan kampus yang terakreditasi A ataupun unggul, baik program studinya maupun kampusnya adik-adik. Jadi jangan salah pilih, dua-duanya harus unggul ataupun A. Jadi kalau satu, tidak bisa adik-adik memenuhi kriteria persyaratan lulusan terbaik ataupun cum laude ketika nanti melamar menjadi pegawai negeri sipil pemerintah maupun di swasta. Jadi sangat menguntungkan adik-adik apabila adik-adik dapat diterima di program studi yang terakreditasi A ataupun unggul dan kampusnya sekaligus terakreditasi A ataupun unggul. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pada adik bagaimana mengeceknya sebelum nanti kan memilih prodi itu melalui jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru. Sehingga nanti tidak ada lagi penyesalan-penyesalan yang akan adik-adik alami di perjalanan studinya karena sudah dipersiapkan dan sudah dipilih dengan maksimal mungkin dengan menganalisisnya. Dan yang harus kita pahami bahwa memang apabila adik memilih ini program studi terakreditasi A dan kampus terakreditasi A-nya juga, tentunya memang saingannya cukup berat. Tapi tidak masalah, yang penting kita sudah berusaha dan berjuang untuk memilih. Dan kalaupun tidak bisa, kita bisa turunkan grade-nya juga. Bisa terakreditasi baik sekali kampusnya atau B, atau program studinya juga terakreditasi B ataupun baik sekali. Jadi usahakan cuma dua pilihan ini adik-adik. Yang A dan B program studi ataupun kampusnya sekaligus maupun yang akreditasi baik sekali dan unggul untuk lebih menjamin masa depan adik-adik. Karena memang BAN PT sudah melakukan akreditasi ini adik-adik, memastikan bahwa program studi dan kampus itu ketika menyandang grade tersebut, mereka sudah menjamin bahwa
program studi itu sudah layak untuk memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kalau unggul itu dapat diartikan bahwa program studi itu ataupun kampus itu sudah dapat dikatakan levelnya internasional. Nah, seperti itu kan sangat berbahagia dan bersyukur adik-adik apabila bisa kuliah di perguruan tinggi yang akreditasinya unggul ataupun A. Bagaimana cara mengeceknya, adik? Mari kita lihat. Jadi pemerintah sudah menyediakan ya websitenya, website yang cocok yang disediakan pemerintah itu adalah ini namanya. Kita lihat di Google. Silakan diketik saja sebutnya dengan Pangkalan Data. Ketik aja di Google ya. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Silakan diklik aja. Adik-adik bisa cek di sini. Diklik saja ya adik-adik sekalian ya. Mulai dari perguruan tingginya maupun program studinya sudah ada di sini. Jadi ini dia adik-adik. Nanti adik-adik juga pastikan data adik-adik sudah ada di Pangkalan Data PDDikti ini apabila nanti sudah menjadi mahasiswa. Oleh sebab itu di sini ada adik-adik jelas bagaimana gambaran-gambarannya di seluruh Indonesia, ada berapa dosen, ada berapa mahasiswa. Perguruan tinggi kita yang terdaftar yang diakui pemerintah itu ada 4.492 dan program baik negeri maupun swasta ya adik-adik ya. Dan program studi itu ada 38.050 program studi yang terdaftar. Jadi ini dia rentangnya. Nanti bisa dibaca ya statistiknya adik-adik bagaimana bidang-bidang ilmunya, mahasiswa berdasarkan bidang, perbandingkan jenjang pendidikan mahasiswa aktif S1 dengan vokasi, dosen aktifnya ini juga ada ya. Berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan tertinggi. Jadi nanti bisa dicek nih. Dengan data PDDikti ada juga bisa mengecek program studi itu dosennya siapa aja, latar belakang pendidikannya dosennya apa. Nah, ini juga akan melihat. Nanti ada kan bisa memilih, oh saya mau melihatlah dosen-dosennya kualifikasinya apa. S2 atau S3. Oh, nanti akan bisa kita cek ya masing-masing. Silakan kita cek aja adik-adik di sini ya. Di keyword, cari. Ketik aja universitas apa misalnya yang mau adik cari. Misalnya Universitas Indonesia. Nah, ini sudah muncul dia kan. Nama perguruan tinggi Universitas Indonesia. Silakan diklik aja adik-adik. Kita mau memilih misalnya mencari Universitas Indonesia dengan program studi pendidikan dokter. Nah, cek adik-adik profil perguruan tingginya. Jadi terbuka aja. Karena sekarang seluruh universitas sedang melakukan sosialisasi melalui media sosial baik secara online maupun offline untuk mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya. Karena itu merupakan salah satu indikator perguruan tinggi yang berkualitas itu adalah dengan melihat bagaimana minat daripada para adik-adik peserta dengan daya tampung yang telah disediakan. Semakin tinggi rasio itu maka semakin bagus. Itu salah satu indikator perguruan tinggi itu di bidang akreditasi. Jadi kita lihat aja nih kodenya ada, statusnya aktif. Nah, pastikan adik-adik perguruan tinggi aktif ya. Akreditasinya A, Universitas Indonesia. Di sini jelas ya. Nah, di sini udah jelas ada emailnya juga lengkap, nomor teleponnya, lokasinya juga, dosen tetapnya sudah jelas. Adik-adik nanti kita tinggal kalau mau dilihat ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang profesor ada 247 Universitas Indonesia. Jadi kita lihat apa yang mau kita lihat dari program studinya ini. Bersyukur kita pemerintah menyediakan data ini adik-adik sekalian. Sehingga apa? Kita bebas memilih. Kita mau di kuliah di akreditasi yang mana. Jangan nanti ketika penerimaan PNS ataupun penerimaan pekerjaan yang lain, sangat bersyukur dan beruntunglah orang-orang yang kuliah di prodi A dan kampus A. Jadi ini kita lihat misalnya contoh yang S1 aja kita lihat adik-adik ya. Jadi ini semua prodi yang ada di Universitas Indonesia dapat kita cek semuanya mulai dari S1, S2, S3 maupun spesialis ya adik-adik. Kita lihat ini ya, ini S3-nya rata-rata A ya, ilmu komunikasinya A, psikologinya A juga. Kita langsung kepada yang sarjana S1. S1 ini S2, SP1 ini maksudnya dari spesialis ya. Spesialis 1.
Biasanya ini untuk farmakologi klinik, dokter ilmu anestesi juga dokter. Ini kita SP1 itu penyakit ya. Ini dia ya adik-adik. Jadi ada yang akreditasinya A, silakan dilihat ya. A rata-rata UI ini luar biasa ya. Universitas Indonesia. Kita lihat terus. Kita lihat yang S1. Yang S1 bisa dilihat sekarang. Akuntansi aktif. S1 akreditasinya A. Kan? Antropologi sosial A, arkeologi A. Adik-adik tadi mau melihat jurusan apa? Ilmu filsafat A. Misalnya mau melihat, ini dia. Pendidikan dokter, akreditasinya A. Ya kan? Kita ketik, bisa diklik adik-adik sekalian. Statusnya aktif, bisa dilihat ini. Pendidikan dokter, status prodinya aktif, program studinya pendidikan dokter. Tanggal berdirinya sudah ada di sini. Ini nama dosen-dosennya adik-adik sekalian. Kan? Dosen home base-nya siapa-siapa aja, mulai dari Bapak Franciscus de Suat, pendidikannya S3 rata-rata ya. Nurmiati, Amir, Sujat Miko, bisa diklik juga adik-adik. Dosennya dari mana bisa kita lihat. Statusnya apa ya? Ibu itu Ibu Nurmiati Amir, perguruan tinggi Universitas Indonesia, program studi pendidikan dokter jenis kelamin perempuan, jabatan fungsional lektor kepala pendidikan tertinggi S3. Status ikatan kerja dokter pendidik klinis. Jadi ini dia kan. Jadi perguruan tinggi dosen kita pun bisa kita cek adik-adik. Jadi data ini memang disediakan oleh pemerintah. Yaitu misalnya ibu ini dokternya dari Universitas Andalas pada tahun 81. Spesialis 1 anestesi tahun 1993. Spesialis 1 lagi kejiwaan tahun 1993. Doktor dari Universitas Indonesia tahun 2008. Jadi kan jelas dia adik-adik. Riwayat mengajar ibu ini ngajar apa sih? Bisa kita lihat epidemiologi klinik dan EBM Universitas Indonesia. Bisa kita lihat di adik-adik, inilah mata-mata kuliah yang diajarkan oleh ibu ini. Jadi ini sangat memudahkan bagi adik-adik untuk menentukan, sehingga nanti tidak ada, loh udah lulus di program studi ini, loh kok akreditasinya ini, saya maunya dulu akreditasinya misalnya. Jadi kan jangan salah memilih. Jadi adik-adik sangat gampang ya untuk memilih program studi, untuk mengecek akreditasi program studi ini, karena ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Kita coba satu lagi adik-adik ya. Misalnya yang kita mau lihat adalah Universitas Cendrawasih misalnya di Papua ya kan. Semua lengkap adik-adik seluruh Indonesia, karena memang setiap universitas akan mengupdate datanya. Universitas Cendrawasih. Kita coba ya, cari ya Universitas Cendrawasih. Universitas Cendrawasih. Universitas Cendrawasih misalnya. Cendrawasih. Data prodi, ini data apa yang kita lihat ini? Misalnya kita lihat Universitas Pajajaran. Jadi sangat banyak sekali, kita ulangi ya bagaimana cara mencarinya ya. Kembali lagi kita ulangi ya biar lebih memudahkan adik-adik sekalian. Misalnya kita cari Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. Ini dia Universitas Sumatera Utara kan, kita cek adik-adik ya. Jadi bukan hanya universitas negeri aja ya, seluruh universitas juga bisa dicek ya. Misalnya kita mau cek Universitas Sumatera Utara, kita lihat ya adik-adik.
yaitu akreditasi perguruan tingginya. Ini profil perguruan tinggi berarti akreditasi perguruan tingginya dia ya. Akreditasinya A. Kita mau melihat program studi misalnya ilmu komunikasi misalnya. Nah, ini S2-nya bisa dilihat S2, S1, SP1, SP1 silakan. Mulai dari akuntansi A, antropologi sosial A, etnomusikologi A, farmasi A, ilmu administrasi bisnis A, ilmu administrasi publik A. Kita lihat misalnya kita mau mencari nih, yaitu ilmu komunikasi. Jadi kita lihat di sini adik-adik, ilmu politik A, sosiologi A, perpustakaan A, D3. Jadi jenjangnya adik-adik jangan lupa lihat ini. S1. Nah, dilihat juga jenjangnya kan. S1, S2, S3, D3. Jadi mereka ini masih ada ya. Agribisnis B. Jadi Universitas Sumatera Utara itu juga ada yang B-nya kan. Tidak semuanya A. Jadi tolong dicek betul-betul. Saya maunya agribisnisnya yang A. Nah, carilah dari universitas yang lain. Tapi kalau ini B, agroteknologi B, fisika B, ilmu sejarah B, keteknikan pertanian B. Jadi kan bisa dilihat sastra Batak B, sastra Cina B. Jadi kan bisa dilihat adik-adik jenjangnya S1. Arsitektur S1. Nah, ini ada unggul. Nah, jadi mereka ini sudah ada unggul adik-adik. Arsitektur S1 unggul, biologi unggul, ekonomi pembangunan unggul, ada juga kehutanan baik sekali. Ada yang masih baik, S1 kewirausahaan baik. Nah, jadi bisa dicek adik-adik ya. Ada yang sudah tutup. Yang tutup ini berarti memang tidak lagi menerima mahasiswa. Baiklah adik-adik sekalian, begitulah kira-kira gambarannya ya adik-adik ya. Untuk memastikan bahwa pilihan program studi kita itu dapat menjamin kita nanti setelah kuliah. Salah satunya adalah dengan cek akreditasinya melalui profil perguruan tinggi melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Karena bagaimanapun adik-adik sekalian, dengan adanya pangkalan data yang adik-adik bisa mengecek. Memang perguruan tinggi sudah melakukan sosialisasi melalui media sosial, flyer-flyer, Instagram seperti itu kan. Seluruh program studinya disosialisasikan agar mendapatkan mahasiswa yang banyak peminatnya begitu. Tetap kuotanya juga tidak berubah apabila peminatnya. Karena itu sangat menentukan bagaimana akreditasinya. Dengan banyaknya peminatnya merupakan salah satu indikator perguruan tinggi itu maupun program studi itu memiliki kualitas yang baik. Oleh sebab itu adik-adik silahkan dicek terlebih dahulu sebelum menentukan pilihannya baik melalui jalur undangan senam PTN maupun SPAN PTKIN untuk Kementerian Agama maupun jalur-jalur seleksi tertulis lainnya. Jadi ini semua adik-adik merupakan upaya-upaya kita untuk mensosialisasikan bagaimana generasi muda Indonesia untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dalam menyongsong generasi emas Indonesia tahun 2045. Karena adik-adik dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan adanya video ini bermanfaat ya bagi adik-adik sekalian untuk dapat mengecek terlebih dahulu keadaan peringkat akreditasi program studi maupun kampusnya pada pangkalan data pendidikan tinggi. Ini memudahkan karena bisa dicek sekaligus. Ada lagi salah satunya bisa dicek juga melalui Ban PT adik-adik websitenya. Tapi menurut saya lebih gampang dan lebih mudahlah dapat dicek. Dosen-dosennya juga dicek melalui pangkalan data pendidikan tinggi melalui websitenya tadi adik-adik. Nanti di history akan saya sematkan linknya ya. Semoga bermanfaat adik-adik. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.